Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Akhwati fillah rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menemui seorang pemuda di mana pemuda tersebut dalam kondisi sakaratul maut, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Bagaimana keadaanmu?" Kemudian pemuda itu menjawab, "Wahai Rasulullah, aku mengharap pada Allah, tetapi aku juga takut akan dosa-dosaku." Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, dua hal ini, khauf dan roja, rasa takut dan pengharapan, tidak terhimpun dalam hati seseorang dalam kondisi seperti ini, melainkan Allah akan memberi apa yang ia harapkan dan menjauhkannya dari apa yang ia takutkan. Inilah dua amalan hati, yaitu rasa takut dan harap atau khauf dan roja, yang seharusnya dimiliki oleh seorang mukmin, karena dua sifat ini diibaratkan bagaikan sayap bagi seorang mukmin. Dia tidak akan bisa terbang tinggi mencapai tujuannya jika ia kehilangan salah satunya. Lalu apa makna khauf dan roja itu? Khauf adalah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut akan murkanya Allah, rasa takut azabnya Allah. Maka seorang mukmin layak bersedih ketika dia melakukan dosa, ketika dia mengabaikan kewajiban, mengabaikan urusan agamanya, dan dia harus takut sepanjang hidupnya akan murka Allah dan pembalasan Allah, dan tentu saja takut akan siksa api neraka. Rasa takut ini diibaratkan bagaikan lampu yang menerangi hati orang-orang yang beriman. Jadi jika itu terpisah darinya, maka hati orang-orang yang beriman dikatakan menjadi hati yang rusak dan akan membuat tindakannya akan tersesat. Maka rasa takut kita kepada Allah adalah wajib. Takut inilah yang kemudian nantinya menjadi bukti bagi seorang mukmin jika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala tukhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Jangan kalian takut kepada mereka, takutlah kepada Allah kalau kalian orang-orang yang beriman. Quran surat Al-Imran. Takutnya kepada Allah bagi orang yang beriman sampai membuat hati mereka bergetar ketika nama Allah disebutkan. Itulah rasa takut yang dimiliki bagi seorang yang beriman, bagi seorang yang keimanannya adalah keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, maka gemetarlah hati mereka. Quran surat Al-Anfal. Kemudian yang kedua adalah roja. Apa itu roja? Roja adalah sifat berharap sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua hal ini, dua sifat ini benar-benar harus dimiliki oleh orang yang beriman secara bersamaan ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ada sifat khauf dan harus ada sifat roja. Kedua-duanya harus dikumpulkan, kedua-duanya harus dipadukan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu ibadahnya. Salat misalnya. Kita takut kalau salat kita ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita takut kalau salat ini tidak diterima. Kita takut salat ini malah mengundang azab karena kekeliruan dan kesalahan kita. Karena di dalam Al-Quran Allah sempat mencela bagi orang-orang yang salat. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lil musallin
allazina hum an salatihim sahun, allazina hum yura'un. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat ria. Quran Surat Al-Ma'un. Khawatir ada sifat ria di dalam sholat kita. Itulah kekhawatiran kita dalam kita beribadah yang disebut khauf. Maka roja atau pengharapan itu pun harus ada. Berharap dengan sholat ini Allah mengampuni dosa kita. Berharap dengan sholat ini Allah memberikan pahala kepada kita. Allah ridho kepada kita sehingga kita merasa nyaman ketika kita berdialog dengan Allah dalam sholat kita. Kedua-duanya ini harus ada, karena kalau hanya khauf tanpa roja, dikhawatirkan kita akan terjerumus ke dalam sifat putus asa dari rahmat Allah, putus asa dari ampunan Allah. Sebaliknya, jangan hanya roja tanpa khauf. Kalau hanya roja tanpa khauf, kita akan merasa aman dari murka Allah. Kita akan merasa aman dari siksa Allah, dari makar Allah. Meskipun kita banyak melakukan dosa, kita akan merasa tenang ketika kita melakukan dosa, karena kita tahu bahwa Allah itu pengampun dan penyayang. Kita tahu bahwa Allah pasti akan mengampuni kita. Kita pasti akan diselamatkan dari neraka, kita pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Itulah akibatnya jika kita merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kedua sifat ini adalah dosa besar, baik itu putus asa dari rahmat Allah ataupun merasa aman dari makar Allah. Maka Allah berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, afa aminu makarullahi fala ya'manu makarullahi illal qaumul khasirun. Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Sebaliknya, putus asa juga dilarang. Sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun kesalahan kita, maka tidak boleh kita merasa putus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah. Dalam Quran Surat Al-Hijr Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yaqnatu mir rahmatihi rabbihi illa dhalun. Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Jadi dua hal tadi, putus asa dari rahmat Allah dan aman dari makar Allah, merupakan dosa besar yang diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Sedangkan merasa aman dari makar Allah karena hanya memiliki roja tanpa khauf, sebaliknya putus asa dari rahmat Allah karena lebih mengedepankan khauf dan tidak memiliki roja sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa terus tapi tidak mau tobat, dosa terus tapi nggak mau istighfar, dosa terus tapi tidak berhenti dari maksiatnya, tapi dia berharap diampuni oleh Allah tanpa ikhtiar dan usaha meraih ampunan. Tentu saja ini tidak mungkin diampuni. Memang betul Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, tapi ampunan dan kasih sayang Allah hanya akan Allah berikan kepada orang-orang yang layak. Kalau umpamanya taubat diampuni, yang tidak taubat juga diampuni, tentu ini tidak adil. Berarti Allah menyamakan orang yang solih dengan orang yang salah. Berarti Allah menyamakan orang yang takwa dengan orang yang fajir. Tentu ini tidak mungkin. Allah berfirman, afana ja'alul muslimina kal mujrimin. Apakah patut kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa? Apakah akan disamakan? Tentu saja tidak. Allah turunkan ampunan kepada hambanya kalau si hamba ada ikhtiar meraih ampunan itu dengan cara misalkan bertobat atau dengan cara melakukan amalan-amalan soleh, melakukan perintah Allah, menjauhi larangannya. Jadi berdasarkan hal tadi, seorang mukmin tidak boleh beribadah kepada Allah hanya berbekal takut atau khauf saja, lalu putus asa dari rahmat Allah. Tidak boleh juga seorang mukmin beribadah berbekal rasa sifat roja saja, lalu merasa aman dari murka dan azab Allah. Dua sifat ini wajib disandingkan, antara khauf dan roja, antara harapan dan juga rasa takut.
Dan inilah yang Allah sebutkan dalam banyak ayatnya tentang karakter orang-orang yang beriman. Di antaranya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahum kanu yusari'una fi khairat wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Quran Surat Al-Anbiya. Akhwati fillah rahimakumullah. Sekarang kita sudah berada di akhir Ramadan, di 10 terakhir hari Ramadan. Tentu kita harus merasa cemas terhadap amalan-amalan ibadah kita di bulan ini. Akankah Allah menerima amalan puasa kita atau bahkan Allah menolaknya? Sebagaimana yang dikatakan oleh para sahabat di akhir Ramadan, mereka selalu mengatakan, Man hazal makbul fanuhanni wa man hazal mahrum fanu'azzi. Siapakah yang diterima ibadahnya di antara kita, kita akan ucapkan selamat pada dia. Dan siapa yang ditolak amalnya, maka kita akan ucapkan bela sungkawa padanya. Itulah kalimat para sahabat di akhir Ramadan. Kecemasan, kegundahan menggelayuti hati mereka. Akankah amalan ibadah mereka diterima? Namun, di tengah kecemasan mereka, mereka memiliki harapan yang besar untuk terus berupaya meraih janji Allah yang diberikan bagi orang-orang yang beriman, yaitu surga yang luasnya melebihi luas langit dan bumi. Maka sebagai sesama muslim, doa kita di akhir Ramadan ini adalah Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga Allah menerima puasa kita, amalan-amalan solih kita di bulan Ramadan ini, dan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.